Halo pemirsa, apa kabar Anda, keluarga, dan orang-orang tersayang? Senang sekali rasanya kami berdua bisa kembali menyapa Anda. Tentunya dengan harapan tetap dalam keadaan sehat, sejahtera, dan yang paling penting berbahagia. Saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Slamun. Kita berjumpa dalam program Doncast. Nah, Bang Don. Doncast. Ya, bukan Don Cash. Ya. Kita boleh ketawa-ketawa. Tetapi yang kita bahas ini bukan kaleng-kaleng. Betul. Selalu hal-hal yang menjadi sorotan publik, tetapi kita akan melihat dari berbagai perspektif. Karena itu pemirsa, saya dan Bang Don mengajak Anda untuk menyiapkan secangkir kopi atau teh seperti kami berdua di sini. Karena kali ini kita akan ngobrol dengan seorang tamu istimewa. Istimewa karena wajahnya sudah tidak asing lagi. Namanya juga sudah kerap terdengar sejak zaman dulu ya Bang ya. Masih tentang Vina. Vina. Masih tentang Vina yang sekarang masuk ke babak baru. Kalau Abang bilang babak baru, babak itu istilah dalam sebuah drama, Bang. Ya. Kita bicara dengan narasumber kita sebelum kita ada di sini. Katanya ini adalah babak yang kedua. Ya, dari beberapa babak pertama itu adalah pra-peradilan Peggy. Sudah selesai? Sudah. Babak kedua adalah PK. Kemarin ya? Saka Tatal. Ya. Dan ini mungkin masih akan ada babak-babak selanjutnya. Tetapi yang menarik adalah kalau kita lihat satu babak, babak kedua, dan seterusnya, sudah banyak yang bilang bahwa ini ada peradilan sesat. Saya membaca dari berbagai sumber, misalnya ada Taufik Basari dari DPR, dia bilang ini peradilan sesat dalam kasus Vina di Cirebon. Lalu kemudian ada juga justru penjelasan dari narasumber kita, ini juga bilang ini peradilan sesat. Lalu ada juga dari seorang irjen polisi Purnawirawan Arianto Sutadi yang mengatakan peradilan sesat kasus Vina Cirebon bisa diluruskan. Pengakuan pada peradilan sesat. Jadi kalau betul ini ada peradilan sesat, lalu kemudian ada 7 terpidana yang sekarang sudah ada di penjara, sudah berapa tahun, lalu kemudian untung Peggy kemudian dimenangkan dalam pra-peradilan, betapa gilanya dunia hukum kita. Kalau itu peradilan sesat dan kita semua larut dalam peristiwa yang katanya sesat itu, berarti lebih sesat siapa Bang? Kita atau mereka? Kita langsung tanya saja ya. Kita langsung tanya aja pada ahlinya. Kita. Siapa dia? Langsung saja Jenderal Susno Duaji. Apa kabar Jenderal? Apa kabar? Petani. Petani durian lagi. Ya, karena kalau jadi jenderal takutnya jenderal sesat. Kalau petani paling sesat di jalan. Asik. Katanya tersesat di jalan yang enak. Jadi gimana rasanya? Enggak, seperti tadi saya kutip dari beliau ketika ketemu di luar. Iya, ada 2 babak sudah selesai. Babak ketiga dan keempat ada lagi nggak? Ada. Apa itu? Jadi tadi Bang Don katakan babak 1 sudah, babak 2 sedang berjalan, babak ketiga adalah akan diapakan. Jadi semacam sanksi apa yang akan diberikan kepada atau pujian apa yang akan diberikan kepada pembuat sandiwara yang paling hebat. Nah, tinggal pilih. Pembuat sandiwara. Tinggal pilih. Kalau ini tetap kita gunakan babak, berarti hadiah apa atau reward apa untuk pembuat naskah yang bagus. Nah, kalau ini misalnya kasus, kita katakan sanksi apa untuk yang ini. Nah, jadi itu babak 3. Babak keempat adalah mengapa begini. Apa babak motifnya? Tergantung. Tergantung pasar. Oh, ini menarik Bang Don. Nah, Sebelum masuk ke substansi diskusi dalam. Ya, Pak Susno juga mengatakan bisnis. Lalu siapa yang diuntungkan kalau bisnis ini bisnis kasus? Ya, ini kan bisnis ya. Kenapa? Yang jelas film Vina sebelum 7 hari sudah hampir 6 juta penonton. Kalau satu tiket 100.000, 60 miliar. Penuh kantong ini. Yang berikutnya adalah bisnis jasa.
Nah, jasa informasi, beberapa stasiun televisi ratingnya naik, termasuk juga penyelenggara podcast, ratingnya naik juga, termasuk juga pendamping-pendamping gitu. Jadi tinggal kita, kalau ini misalnya masih banyak penontonnya, mungkin masih terus ya. Malah bab 4 diperpanjangkan dengan seri 1, seri 2. Oke. Jenderal, ini kan kita sudah baca dan sudah dengar dari proses peradilan. Kita tahu bagaimana kemudian Peggy salah tangkap. Ya. Kemudian sekarang yang namanya Saka Tatal mengajukan PK, lalu kemudian itu tidak ada pembunuhan, yang ada adalah kecelakaan. Ya. Lalu kemudian ketika kita lihat keputusannya, itu ada Dede, ada Aep menyajikan keterangan palsu, kesaksian palsu. Ya. Betapa konteks atau rangkaian pemalsuan atau rekayasa seperti ini sudah bisa mengorbankan begitu banyak orang. Menurut Jenderal gimana? Ya, ini memang nggak ada kasusnya gitu kan. Jadi menyidangkan yang suatu tidak ada kasusnya, ya tadi kan berarti kan sidang sandiwara gitu kan. Kalau sandiwara kan nggak perlu kasus kan. Sama dengan film Pina sebelum 7 hari. Nggak perlu ada kasusnya. Fiksi aja. Fiksi. Yang ini juga mirip-mirip begitu kan. Kasusnya nggak ada. Yang disidangkan tuh kasus apa? Don, mungkin harus ditanya, apa penjelasan kasus tidak ada itu? Nggak ada. Pembunuhan. Ya, nggak ada. Kan dalam hukum kan harus ada, pertama itu adalah locus delicti dan tempus delicti. Ya. Tempus delictinya oke lah, kita kasih hadiah. Sama ya. Setuju. Waktunya yang memberikan Bang Don dan Bang Doni cash dibayar. Ini juga dong cash. Jadi kita setujui. Waktunya 27 ya, Agustus 2016. Tapi tempatnya di mana? Nah, tempatnya kan locus berbeda delicti. Ditemukan jenazah, satu jenazah, satu masih hidup kan? Ya. Pina masih hidup, sepeda motor, darah, helm dan sebagainya di Cirebon Kabupaten. Punya Polres sendiri, punya pengadilan sendiri, punya jaksa sendiri, sudah tuntas, sudah dikubur. Mereka udah tidur nyenyak, udah mimpi. Jadi penonton mereka sekarang. Nggak ada. Dibangunin lagi. Tidak sih dibangunin, dia silakan nonton. Kemudian Cirebon Kota nggak mau kalah. Harus punya juga kasus, nggak ada. Lebih seru lagi, yang ini kecelakaan, yang ini pembunuhan. Nah kalau kita tanya, di mana sih tempat pembunuhannya? Betul. Kalau di jembatan, oh kata Cirebon Kabupaten ini punya kami. Di belakang showroom, ya nggak ada ditemukan jenazah di sana, nggak ada ditemukan darah, nggak ada ditemukan segala macam lah. Kalau di SMP 11 katanya roda paksa di sana, juga nggak ada segala macam ditemukan. Berarti kan nggak ada kan? Oke, taruhlah ini ada. Taruhlah, kita kasih hadiah lagi ya. Misalnya Bang Don sama Bang Don ini kan orang baik, kan, suka memberi. Gitu. Kita beri, ada, taruhlah. Jenazahnya ada apa ada. Pertanyaannya lagi, apakah itu pembunuhan? Nah, mari harus dibuktikan. Betul. Kita kan punya standar kan? Iya. Buktikannya dengan apa? Alat bukti. Betul. Pasal 184, saksi. Ya. Adakah saksi? Ada. Sekian banyak. Tapi di antara sekian banyak ini sudah naring kesaksiannya. Iya. Sementara sebagian sudah ngaku bahwa Sudah ngaku bohong. Iya. Jangan ke sebagian, di antara 10 orang, satu mengaku tidak benar, ini sudah gini, gugur dia. Apalagi taruhlah benar semua, kita kasih hadiah lagi. Benar semua saksi dikasih hadiah menjelang Lebaran. Taruhlah semua sama nadanya. Tapi tidak didukung alat bukti lain, maka saksi itu pun gugur. Contohnya, tadi kita mengadakan acara di sini, apa latar belakangnya? Wah, merah jambu gitu kita kan. Ya, setelah di luar merah jambu semua. Tapi suatu saat ternyata warnanya hijau kan. Kenapa? Tidak didukung alat bukti lain. Nggak ada yang foto. Nggak ada yang foto, nggak ada yang merekam. Berarti kebohongan berjamaah. Nah, sama dengan drama ini. Fotonya setelah itu dong, bisa dong. Tapi kita tidak ada di sini lagi kan. sebagai polisi, mantan polisi, Jenderal, artinya terlihat bahwa seluruh proses ini adalah sebuah proses fiktif, begitu? Ya, peristiwanya fiktif. Kalau prosesnya ada. Prosesnya ada, tapi ya betul. Ya, prosesnya ada, yang dihukum ada, tapi kasusnya nggak ada. Melalui mekanisme hukum formal semua. Iya.
Kok lucu ya? Mari kita tertawa. Nah, sekarang bagaimana jenderal bisa mengatakan begitu? Polisi menyidik, polisi menyelidiki, lalu kemudian jaksanya sidik, lalu kemudian hakim bersidang sampai di tingkat paling tinggi, lalu kemudian bisa menyidangkan sesuatu yang sebetulnya kata jenderal tadi sebetulnya kasusnya tidak ada kasus. Kita tadi kasus waktu babak 1 babak 2 itu kan pertanda drama kan. Berarti sempurna drama ini antara yang ngambil foto, yang ngatakan cut, yang ngatakan lanjut, sudah yes semua. Tapi untuk babak itu sempurna aja. Sempurna. Babak berikutnya kan belum tentu sempurna, tergantung skenario yang Tergantung ditulisnya. skenario. Artinya Anda yakin bahwa ini ada seorang penulis skenario yang melibatkan semua itu tadi di dalam sebuah drama. Iya, tanpa ada pembuat skenario kan kacau lah. Kan ini sudah mulai terungkap kan. Aku tidak begitu. Kata bapak itu nyuruh saya begitu. Nah, berarti bapak itu apakah pembuat skenario atau asisten pembuat skenario? Kadang-kadang asisten itu lebih kreatif dari pembuat skenario-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, skenario ini untuk apa? Sebentar. Atau untuk siapa, Bang? Ya untuk siapa atau untuk apa? Bisa tadi. Itu seri 3 nanti. Karena skenarionya kabupaten dan kota masing-masing ya. Masing-masing. Tapi yang jelas kita ini akan mentertawakan diri kita masing-masing. Termasuk rakyat Indonesia, mari tertawa bahwa kita sudah terlena. Nah, kalau pejabat Terlena apa tertipu? Enggak enak bahasanya. Terlena lah. Iya. Terus aparat penegak hukum, ya silakan mau tertawa atau termenung. Boleh. Kenapa termenung? Ya enggak ada peristiwanya. Tapi sudah terlanjur. sejauh ini. Saking benar nggak ada peristiwanya, oh nggak yakin ada gini-gini. Oke lah. Saya bilang kalau ada nggak usah cari pelakunya ya. Kalau pembunuhan, siapa yang bisa membuktikan ada peristiwa pembunuhan yang di skenario kan ini, saya bayar 10 juta cash. 10 juta aja. Ya. Mau membuktikan? Tidak usah tersangkanya. Buktikan ada pembunuhan. Tapi alat buktinya harus sesuai 184 ya. Ditambah alat bukti yang tak terbantahkan yang forensik. Ya. Apa? Misalnya, ya ini CCTV-nya betul pembunuhan. Ya. Atau ini HP-nya betul si ABC pada saat itu mengadakan pembicaraan gini-gini. Dan dalam kasus Vina kan nggak ada CCTV atau ditiadakan. Kalau kasus Vina yang Cirebon Kabupaten, ya, mereka nggak sampai sana. Karena mereka sudah yakin ini kecelakaan lalu lintas. Selesai. Sepeda motornya tergores sebelah kanan, jenazahnya terbanting kanan, tidak ditemukan bekas-bekas tanda penganiayaan selain pada ditemukan oleh dokter yang buat visum bahwa di sini retak terbenturan dengan benda tajam. Kemudian Vina juga tidak ditemukan ada tusukan dan sebagainya. Selesai, dikubur, udah tidur tenang. Ya. Tapi Polres Kabupaten Kota membuat sendiri deh. Sequel. Sequel. Ya. Dengan alat bukti sendiri. Artinya itu properti drama. Drama. Ya. Oke, menarik bicara properti, Bang. Tapi kita harus kasih kesempatan pemirsa untuk menyiapkan kopi dulu. Karena sepertinya bukan cuma babak 2, babak 3 akan panjang ya. Apakah babak itu khusus soal barang bukti, alat bukti, atau babak soal duren? Nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Tetap bersama kami dalam program Don't Guess. Kami segera kembali. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam program Don't Guess. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamet. Bang Don, kita nggak usah melihat dari aspek hukum dulu. Sebagai seorang jurnalis, tentu kan kita punya rasa kepo kan? Betul. Penasaran. Betul. Kalau melihat sesuatu tidak pada tempatnya, atau misalnya kata Jenderal Susun tadi, tidak ada alat bukti, nggak mungkin kita langsung percaya. Tapi menurut Abang, kenapa masyarakat kita itu mudah percaya? Ya begini Don, sebagai jurnalis saya berusaha untuk mengambil jarak dari semua peristiwa yang ada. Melihat dari jauh. Ya harus mengambil jarak supaya kita bisa bersikap objektif. Cuma dalam kasus Vina, saya ingin tanya kepada jenderal. Karena kalau tadi dianggap bahwa ini adalah sebuah drama, kasusnya fiktif, tapi kan ada korbannya. Korbannya adalah rakyat kecil, termasuk Saka Tatal, dan kemungkinan 7 orang lain yang sedang ada di penjara.
Kasusnya hayalan, korbannya bukan hayalan. Beneran, bukan hayalan. Korbannya beneran, Pak. Ini belum bertanya kepada kita yang tentara dan polisi ya. Ya. Cara latihan itu ya sempurna, skenario yang sempurna, tapi begitu sampai kepada sasaran yang akan ditembak itu dengan peluru hampa mestinya. Supaya yang ditembak gak mati. Ini nembaknya peluru tajam, mati dia. Mati itu dalam pengertian masuk penjara beneran. Ya, sebentar Jenderal. Artinya yang bisa membuat skenario detail dan sempurna itu hanya tentara dan polisi? Bukan. Contohnya, kalau mau sempurna ya kayak gitu. Tapi emang siapa lagi yang bisa bikin sempurna? Skenario latihan. Masa ini kasus latihan? Ya bisa jadi. Enggak ada kok. Saya yakin mereka ini kan aparat penegak hukum ya, polisi, jaksa, hakim, dia tahu persis ini nggak ada. Karena mereka punya standar sama. Betul. Standar untuk mengetahui ada tidak peristiwa, bacalah di KUHP itu. Dan pelajaran pertama bagi seorang polisi, seorang jaksa, seorang hakim, apa itu penyidikan? Penyidikan ialah upaya daripada penyidik untuk memberat terang suatu peristiwa. Betul. Nah sekarang peristiwanya apa? Peristiwanya ditemukan satu orang meninggal laki-laki, satu orang perempuan masih hidup, berceceran darah di situ, helm ada, sepeda motor ada, tergores sebelah kanan di atas jembatan flyover Cirebon. Itu peristiwanya. Kemudian diselidiki peristiwa ini apa. Sudah dilakukan dengan baik oleh Polres Cirebon dengan segala macam teori lalu lintas, ini kecelakaan lalu lintas. Kabupaten ya? Ya tuntas. Ya. Nah sekarang yang kita hebohkan sekarang ini penonton juga menganggap ini peristiwa benar, tetapi ini bukan benar. Dan saya yakin bahwa para yang membuat teori ini tidak ada. Timbul pertanyaan, kalau peristiwa ini benar, TKP-nya di mana? Kan pertanyaannya begini, Pak Susno, karena Anda mantan polisi dan petinggi polisi, tentu ada, misalnya begini, ketika orang menyidik, lalu kemudian ketika orang menyelidiki, ketika orang mengadili, ketika orang menghukum, kan itu ada hati. Ada hati ya, untuk mengatakan ini saya menyelidiki dengan cara yang patut, benar, dan secara hukum dan moral saya bertanggungjawabkan. Faktanya adalah di polisi, di jaksa, di hakim, sampai ke hakim tertinggi, plok palu hukuman seumur hidup. 7 orang. Nah, inilah yang pertanyaan. 7 orang dan ditambah 1 orang kemarin kalau tidak menang pra peradilan, katakan dialah otaknya. Berarti dia hukuman mati nantinya kan? Betul. Harus lebih berat dari ini. Lebih berat dari itu. Ditambah lagi dengan 2 yang belum ditangkap, siapa DPO lagi. DPO, yang katanya dia yang memperkosa, dia yang menyebabkan kematian. Ini hukuman mati semua 3. Nah kalau mati beneran kan? Tidak bisa mati pura-pura. Tidak bisa pura-pura. Padahal kasusnya pura-pura. Kasusnya nggak ada. Kasusnya nggak ada. Ya drama kan? Drama. Oke. Anda yakin sekali ini menggunakan logika seorang polisi atau seorang masyarakat awam yang sekarang kayak kita jadi bagian dari drama ini? Ya kita bagian dari penontonnya. Kita penonton dan mengeyeskan. Dan kita larut. Dan bagian jadi pengiklankan. Nah, kita bilang sama teman-teman, bagus film itu, bagus. Nonton semua. Artinya makin panjang makin bagus Makin dong. bagus. Dan ini ada efek ekonominya. Iya. Tapi kan dampak kepada korban yang 7 orang, itu kan dia tidak merasakan manfaat ekonomi seperti orang lain tadi. Mengorbankan orang lain, tapi orang lain ada yang menikmati. Ini nanti hakim harus bebaskan orang ini. Setelah bebas, negara harus tanggung jawab. Mengembalikan martabatnya dan mengganti materi. Polisi menikmati nggak Pak dalam drama ini? Polisi mungkin dia jadi korban ya, karena dia dibully orang ya. Tapi ada hikmah juga. Enggak, sebelum dia dibully kan dia bertahun-tahun menikmati apa gitu. Tak ada yang dinikmati. Terus kenapa bikin drama hayalan? Paling yang dinikmati bahwa kasus ini terungkap. Kasus yang tidak ada kasus tadi. Sebenarnya bukan terungkap. Justru kasus ini tidak terungkap. Kenapa? Dia tidak bisa mengungkap bahwa kasus ini tidak ada. Nah, kembali lagi ke soal dasar, Jenderal. Kan kita waktu minggu lalu bicara dengan Deddy Mulyadi, disampaikan aktif untuk ikut ini. Dia bilang, kenapa kasus ini seperti ini? Karena ada yang ditutupi atau ada yang dilindungi. Kira-kira menurut
Kalau ditutupi, apanya yang ditutupi? Dan siapa yang harus ditutupi? Iya. Ya. Kalau Karena- ditutupi tidak harus selalu seseorang yang Ya. ditutupi kan. Tapi kalau menutupi yang banyak mungkin. Iya. Karena misalnya sudah sampai ujung, Ya. ini kok harus terungkap semua, ya terpaksa dicarikan misalnya, oh ini DPO-nya ada dan sebagainya. Mungkin bisa itu. Tapi kalau nutupi seseorang karena suatu kesalahan, atau karena suatu peristiwa, atau karena ketinggian dia, atau karena faktor politik, sulit carinya. Tetapi artinya menurut Jenderal ini kalaupun ada yang menutupi, itu menutupi sebuah rangkaian yang panjang. Yang panjang semuanya, ya Dan menutup kalau semua kebuka, semua malu dong. malu. Termasuk Kapolri. Ya termasuk saya gitu, ketipu juga. Saya. Lebih tegas lagi Jenderal, menutupi seseorang, sesuatu, atau sikap, atau apa kira-kira? Ya, NOO ya. Apa itu NOO, apa itu? Aku nggak mau nanti ada banyak orang nonton saya, ya dibaca balik lah. Oh, dibaca balik. Dibaca dari belakang. Dibaca NOO, dibaca balik. OON. Siapa yang OON, Jenderal? Ya saya. Dan lain-lain gitu. Nah, dia Karena saya larut dalam hayalan. Kenapa? Ngadili kasus yang tidak ada. Oke. Tapi kalau ini memang sandiwara, ini sandiwara yang sempurna. Iya. Tapi kalau serius tentang kasus, ini NOO namanya. Kenapa NOO? Nggak ada. NOO namanya. Kenapa nggak berani bilang OON gitu? Nggak berani karena belum terungkap. Kenapa? Di mana pembunuhan itu? Ovina dan Iki sudah tuntas kecelakaan. Lokasinya pun bukan yurisdiksinya Polresta Cirebon, Iya. Pengadilan Cirebon, Kejaksaan Negeri Cirebon Kota, bukan. Ini yurisdiksinya kabupaten. Sudah selesai. Mereka punya polisi sendiri, punya kejaksaan sendiri, punya hakim sendiri yang tidak ada tidak dibawa daripada kota. Iya. Sudah tuntas. Kenapa bikin Sebagai- cerita baru gitu? Ya. Sebagai kabar eskrim kan pasti tahu tidak ada kejahatan yang sempurna. Sempurna. Nggak ada, sama dengan ini. Karena dan tidak ada pula sandiwara yang sempurna. Karena sandiwara, film India pun yang sudah menari-nari gini, setelah kita pulang, tadinya nangis di bioskop. Baru sadar. Baru sadar. Akhirnya makan nasi goreng di warung. Tapi lucunya kalau nonton film India, Bang, kita nggak pernah menduga tiba-tiba ada itu pistol muncul dari mana. Ya, tiba-tiba muncul Kapten Vijay dari mana. Sama seperti kayu berubah jadi bambu. Tiba-tiba begitu ya. Ya, kemudian samurai berubah jadi manda. Kemudian batu yang dia lemparkan ketemu lagi di badannya. Memorabilia. Tapi sebentar, saya penasaran Jenderal. Kalau saya ganti, saya sederhanakan Bang Don. Saya tidak mau bilang OON. Anggaplah ini sebagai sebuah kebodohan. Ya. Kebodohan yang harusnya itu kan dilokalisir hanya untuk wilayah Polres saja. Ya kan? Selesai dong, misalnya Kapolda bisa menyelesaikan kebodohan tadi. Kenapa sampai berlarut seperti ini? Kemudian tanda petik ya. Tanda petik, ya. OON pun kita nggak bilang OON. Nggak. NOO kan. NOO, ya. No. No dengan No. Yang mungkin saking menikmati lupa melokalisirnya. Lupa sampai level Iya. Polda Mabes begitu. Pada pertanyaan itu sederhana, cukup bertanya ada peristiwanya apa tidak. Itu aja kan. Semuanya begitu tanya, oh nggak ada, sadar. Nah buktinya nggak ada apa. TKP-nya nggak ada di Polres Kota ini kan. Kemudian saksi lemah, Ya. boleh kita katakan nggak ada. Ahli nggak ada. Terus apa lagi? Terdakwa menarik keterangan. Ya, Terus semua cabut. bukti-bukti saintifik, CCTV pembunuhan ya nggak ada. Ya. Sidik jari pembunuhan tidak ada. Ini HP terkait dengan pembunuhan, petunjuk di HP tidak ada. Hasil laboratorium darah tidak ada. Hasil laboratorium karena ini perkosaan tentang sperma tidak ada. Ada. Jadi kalau tidak ada semua apa artinya? Atau misalnya begini, Bang, ini asumsi. Kalau tadi kita membahas tentang kebodohan, tapi bisa nggak kebodohan ini diciptakan justru sebagai Saya bagian sih untuk sebetulnya, melindungi? saya sih sebetulnya susah untuk mengatakan ini kebodohan. Ya, saya aja yang ngomong. Karena kemudian kalau tadi Jenderal Susno mengatakan ini adalah NOO. lebih pada rekayasa sebetulnya. Yang merekayasa nggak mungkin orang bodoh. Ikut pertanyaan dia, siapa yang dilindungi?
Yang dirugikan sampai sekarang kan nggak tahu kita. Ya mungkin di seri ketiga atau keempat nanti baru Akan terungkap. ketahuan ya? Biar penonton bertanya-tanya. Jadi bisa ya, tahunya nanti di seri berikutnya. Nah, yang menarik, Jenderal ya, ini Rudiana. Ya. Kan selama ini diam. Ya. Kemudian kayak menyembunyikan diri. Ya. Tidak pernah ikut komen dalam kasus ini. Tiba-tiba kemarin ada kuasa hukumnya mau somasi Deddy Mulyadi, lalu kemudian Dede, lalu kemudian Aep, yang kemudian mengatakan bahwa mereka ditekan oleh Rudiana untuk memberikan kesaksian, saksi palsu. Yang mensomasi pihak Rudiana. Ya bagus, karena apa, ditunggu-tunggu oleh halayak ramai dia muncul. Ya. Nah, sudah muncul mengatakan statement mau mensomasi dan mungkin sudah disomasi, ya bagus. Baik, ya timbul di depan publik. Ya. Karena masalah ini kan masalah pribadi dia ya. Betul. Bukan masalah dinas. Dia tidak menceritakan masalah dinas, tapi menceritakan masalah pribadi dia. Betul. Dan dia berduka cita, anaknya meninggal, kita pun semua berduka kan. Ya. Jadi tampil lah, jelaskan aja kepada Ya, apa. ya. Bagus. Sekarang persoalannya adalah pertanyaan saya tentang subjektivitas seorang polisi. Ya. Ketika dia mengalami hal seperti ini. Andai kata itu terjadi pada saya, Ya. saya juga bisa subjektif begitu. Ya. Nah, dalam kasus Rudiana, apakah pengaruh subjektivitas dia begitu besar sehingga kemudian terjadilah Drama, ya. membuat perkara ini? iya. Ya nggak boleh lah, karena nggak boleh kan akan rugi dia sendiri. Dia tahu bahwa perkara ini sudah diselesaikan oleh Polres Kabupaten. Iya. Di wilayah dia tidak ada. Nah kenapa harus diadakan? Kan rugi dia kan. Nah tapi kalau misalnya apa motivasinya sehingga ada perkara ini, saya katakan tadi itu Sirin 4. Maksudnya hanya Rudiana yang tahu. Ya sebelum Rudiana membuka mengapa dia begitu, kan kita nggak tahu semua. Ya. Jadi Rudiana itu sembunyi atau disembunyikan sih, Pak? Nggak sembunyi, kan nggak bisa kan sembunyi. Ya kalau disembunyikan ya bisa jadi, tapi kalau sembunyi nggak bisa. Orangnya ada, hidup, kata advokatnya tadi malam ya dikatakan. Iya. Orangnya masih kantoran, orangnya masih itu. Dan apalagi kalau masih aktif kan makin gampang kan. Tinggal diperintahkan aja. Anda dihujat orang, silakan tampil di media. Tetapi dia tidak ada perintah begitu. Tidak tahu, nggak keluar. Iya, diperintahkan untuk diam dulu mungkin ya. Ya, kembali bahwa apakah ada permintaan supaya dia tidak bicara atau dia apa gitu. Ya silakan penonton menduga-duga. Karena apa? Karena Kalau institusi polisi kan jelas. iya tidak Rantai ada tidak komando. halangan, karena kaitan ini kan kecelakaan ini yang meninggal ini kan bukan anaknya lembaga Polri kan, anaknya anggota Polri yang dia juga statusnya sama dengan saya. Iya. Rakyat biasa, manusia biasa. Yang beranak itu bukan polisi kan. Orangnya, anggotanya. Kepentingan itu kepentingan dia. Jadi silakan dia ini. Kalau Kapolsek kan bisa diperintah oleh Kapolres. Ya. Kapolres diperintah Kapolda, begitu ke atas. Kalau kami diperintah produser untuk Ya. dulu Jenderal. Itu jelas kan? Jelas. Rantai komandonya kan? Iya. Tetap kita bahas di segmen berikut, Bang. Oke. Tapi kita rehat sejenak, kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Doncast. Makin mantap, Bang. Kita ngobrol dengan Jenderal Susno sambil ngeteh atau ngopi. Ini ngopi. Ngopi ya. Harus ada buktinya kalau itu. Saya melihat tapi tidak ada buktinya. Masalahnya begini, Jenderal. Harus bukti. Saya mengutip kata-kata Anda. Tapi ketika kita asik ngobrol, ngopi, ya, ngeteh. Seeing is believing. Ya, saya setuju. Cuma yang mau saya arahkan ini, Bang Don. Di tengah suasana kita bahagia di sini. Iya. Sudah ada 7 orang itu yang menderita sekian lama Di penjara. di penjara. Artinya begini, PK ini apakah akan berdampak pada 7 orang? Pada 7 itu. PK segi tata mau tak mau berdampak. Dan saya yakin segi tata Saka Tatal pun PK-nya harus dikabulkan. Harus ya. Jangan berlama-lama. Bila perlu besok pagi dikeluarin dia. Putusannya nunggu. Kenapa? Perkaranya nggak ada. Novum. Nggak usah cari novum, nggak usah cari apa. Hakim harus diperkuat dengan segala macam. Ya hakimnya kita tanya.
Cukup hakim ditanya, hakim dinupumkan, balik. Ayo hakim, mana perkara pembunuhannya? Iya. Dibalik semua Iya. advokatnya. Kan gitu. Iya. Ada nggak perkara pembunuhannya? Kalau dia bilang, ada, buktikan. Iya. Nah, kalau hakim nggak bisa membuktikan perkara pembunuhannya, ya orang ini harus dibebasin. Soal nanti persyaratan-persyaratannya begitu. Oh ini sudah SOP-nya gitu, itu kan buatan manusia. Administratif. Iya, iya, ya. Buatan DPR kan, Iya, ya Pak Don milih DPR kan? Iya. Nggak tahu milih siapa. Itu buatan manusia yang hukum yang paling universal dan berlaku semua dan berasal dari Tuhan adalah keadilan. Iya. Hakim kan wakil tua di muka bumi. Dan tapi wakil ini kadang-kadang lupa. Jangan-jangan dia jadi bagian dari skenario drama. Paling tidak kan selama ini kita percaya bahwa mereka memutuskan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dalam pengertian saya, Ya. hatinya Hati nurani. Iya, harus keadilan. Iya. Makanya PK ini sangka tatal harus dibebaskan, harus secepat mungkin, dan hakim yang akan memutus ini kan tidak menyidangkan kan? ya Yang menyidangkan kan hakim yang menerima. Iya. Nah, hakim-hakim yang berada di Mahkamah Mahkamah Agung, Agung. Harus menyambut betul-betul surat agung. harus agung, mudah-mudahan mendengar ini. Dia langsung mungkin belum selesai udah dibuat surat pembebasannya kita. Nah, memang itu jadi masalah. Kenapa kita melihat itu sebagai masalah? Jadi kalau ini menjadi kekeliruan yang kolektif dan kemudian begitu mengorbankan banyak orang, kita mempertanyakan Ya. tentang rasa keadilan mereka. Kadang-kadang kan mereka itu hanya tahu ada di belakang meja Ya. dan baca pasal-pasal, sementara mereka tidak bisa mengetahui situasi yang sebenarnya di Nggak tahu, kadang-kadang yang baca pasal pun asistennya gitu. Dia tinggal terima. Jadi ini menutupi malu sebenarnya ya. Iya, tapi malu itu nggak bisa ditutup, dia menguap. Sampai ke semua orang ketawa. Malunya sampai ke Kapolri. Iya, kalau ini misalnya PK-nya dikabulkan, yang jelas masyarakat Indonesia akan mengatakan rasa keadilan di Indonesia masih ada. Ya. Terbukti dengan Hakim Pra-Peradilan Eman Sulaiman. Ya. Orang mengatakan ternyata rasa keadilan masih berlaku di Pengadilan Negeri Bandung Betul. dengan Hakim Eman Sulaiman. Kita ingin menunggu bahwa keadilan di Indonesia masih ada, lahir di Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim Agung yang mulia di Jakarta. Jakarta. Dan Kita tunggu ini. Kita menunggu hati mereka. Kalau Ya. itu tidak terjadi, maka mereka menjadi bagian dari pelaku penindasan terhadap rakyat kecil. Ya, soal nupum, soal apa-apa udahlah. Yang paling hakiki kasusnya nggak ada. Kenapa hakim nggak berani? Nah, harus berani setelah dengar ini acara. Berani. Jangan-jangan hakim juga berpikir itu nanti seri 4. Karena semua menganggap ini adalah panggung. Panggung sandiwara. Iya kan? Tapi yang dihukum tidak. Bagaimana hakim merasa ini panggung bahwa itu mempermalukan mereka gimana? Ada yang lebih malu. Polisi. Iya, saya. Iya. Makanya saya masuk sini pakai bedak putih. Untuk menutupi. Muka merah. Yang paling merah mukanya saya. Jadi jangan dikira saya ini ketawa. Saya maksudnya polisi. Polisi. Saya ini polisi. Dari bawah sampai ke atas. Iya. Tom. Saya sampai bintang 3 saya ini. Tapi sekali polisi tetap polisi kan? Mau sekali polisi tak polisi dan sampai sekarang saya masih makan dari polisi. Oke. Ada juga tapi polisi-polisi yang pensiunan yang kritisi saya. Iya. Susno itu apa sih ngomong kok nggak bela polisi. Nah, pengertian bela itu bagi mereka saya nutupi kesalahan. Saya bilang polisi itu rusak oleh oknum-oknum polisi di dalam yang melindungi kesalahan. Dan termasuk oleh orang luar yang memuja-puja polisi yang dikatakan tidak bersalah padahal salah. Ini adalah orang yang akan menjerumuskan polisi. Pil itu kan nggak ada yang manis kan? Iya. Iya. Apalagi pil malaria. Wah, itu di kampung saya dulu saya peminum pil malaria. Nah, itu kan nggak manis kan? Iya. Pasti Kenapa, Bang? Pahit, bukan saja pahit. Kalau kita minum itu klieng-klieng. Iya. Di kampungnya abang banyak malaria. Iya, dulu belum bebas malaria. Tapi kalau udah besar malah rindu. Ya saya khawatir institusi kita ini malaria berjamaah. Iya. Iya. Sehingga tidak cukup dengan satu pil. Banyak satu kota. Nah, tapi Pak Jenderal, Tadi bukan yang menarik saya mumpung belum lupa. Beliau mau pakai bedak putih. iya, untuk menutupi Muka saya. Ya, muka yang malu, Yang malu. memerah begitu Ya, kan? bayangkan penyidiknya, Kasat Sirsenya ya, Kapolresnya. Kalau nggak salah Kapolresnya justru udah naik pangkat ya. Betul. Waktu itu AKBP siapa? Indra siapa itu. Terus jangan lupa Kadit Sirse Umnya 2016 siapa itu?
bukan Surawan yang sekarang. Kadit Serse 2016, dialah yang menangani perkara ini di Bandung. Apa perkara ini, apa sandiwara ini nggak jelas lah gitu. Dia yang membuat ini. Yang dirasa ini tidak akan terungkap kan. Tetapi dengan adanya film itu, rakyat bangkit, ternyata terungkap kan. Ternyata. Ya, cuman film ini kan justru cenderung untuk melihat para pelaku yang sekarang terpidana ini sebagai pelaku. Iya. Jadi mestinya harus ada film baru yang mengatakan sebaliknya. Disitulah tangan Tuhan bekerja dari semua agama. Sudah dikatakan dia pelaku dengan maksud orang menghujat yang di dalam dan mencari DPO, ternyata Tuhan membalikan. Film, kamu hanya dibuat untuk membuka. Buat trigger aja. Trigger. Tetapi setelah itu tangan saya yang bekerja. Kan? Coba saya masih penasaran Bang Don. Pak Jenderal Susno kan tadi mengatakan sekali polisi tetap polisi. Iya. Meski sudah purna tetap polisi. Berarti tetap melindungi korpsnya dong. Ya saya lindungi dari serangan. Saya ini pelindung utama setiap ada undangan untuk masing saya tampil. Saya tidak mau menutupi kesalahan-kesalahan supaya polisi misalnya perbuatan yang salah dianggap benar. Tidak. Itu cara melindunginya. Ya. Bukan melindungi kebodohan itu biar berlanjut. Oh jangan, ini menjerumuskan. Tapi ini tulus ini kayak begini. Oh jelas. Kalau sekarang Jadi gini, baiknya Uni Soviet ini karena siapa namanya Gorbachev dari dalam. Mikhail Gorbachev. Baiknya China karena dari dalam, yang namanya Deng Xiaoping. Betul. Thank you. Dan sebenarnya dari dalam. Kalau dari dalam, saya dari dalam organisasi tubuh Polri sendiri tidak mau memperbaiki ini, kami terlarut di dalam lumpur kenikmatan yang itu menjerumuskan kami. Oke. Sekarang kan katanya Prof Mahfud kan apa? busuk semua dan dia mulai dari kepala. Busuk itu mulai dari kepala. Ya saya ini insangnya. Gitu. Tidak di kepala tapi insang. Mudah-mudahan ada Karena Pak Susno itu masih insang. Ya. Kalau Anda masih aktif sebagai polisi, Oke. kabar reskrim lagi, diapain? Ini cerita drama ini. Pertama saya cari, kalau memang ini dinamakan sandiwara, maka pemain sandiwara yang bagus saya beri Piala Citra. Citra tanda kutip. Iya. Kasih award. Kasih Karena award. aktingnya bagus begitu ya. Tapi kalau ini kasusnya nihil, ini rekayasa, maka mereka saya beri punishment kan. Ya. Karena percuma kalau tidak ada sanksi. Setelah melakukan ini ternyata terbukti ini tidak benar, kasusnya tidak ada, mereka dipuji-puji, dipromosikan. Ya. Ya, kabarnya mantan Kapolresnya udah jadi jenderal ya. Ya. Terus Kadit Serse Poldanya nggak tahu sudah jadi apa. Karena bukan yang sekarang, Kadit Serse 2016 siapa ini? Cari. Dan semua harus kena. Yang sekarang yang 2024 juga harus kena. Dan termasuk juga kita berharap ya karena pemilik kejaksaan itu kita loh. Ya. Pak Don dipotong gaji. Betul, Pak Don kita dipotong gaji. Itu gaji pajak. Nah, Kita pembayar harus pajak. jaksa juga cari. Karena apa? Ibarat polisi tukang masak. Masakan ini dikirim ke juru cicip. Yang mencicipi itu jaksa. Jaksa, ya. Jaksanya mengatakan, oh bagus masakanmu. Harus diberi sanksi. Hakim ya paling banyak sanksinya. Betul. Karena dialah yang mengetok ini. Maka cari di mana hakim ini. Di mana hakim anggota, di mana hakim pengadilan tinggi, di mana hakim yang kasasi. Tetapi kalau hakim salah memutuskan, mana ada sanksinya? Harus ada. Dan siapa yang nggak boleh jangan berlindung di balik itu. Komisi yudisial Komisi yudisial kan ada. bisa. Dan Ketua Mahkamah Agung kan ada. Hakim itu kan yang nempatkan Ketua Mahkamah Agung, bukan Pak Don sama saya kan. Tapi kan independen dia. Iya. Dan di dalam membuat suatu putusan yang pada Tuhan. Tetapi kalau bersalah masa kita independen kak. Sama satu lagi Pak Don, Pak Doni. Orang mengatakan harus diterima semua keputusan hakim harus dihormati. Siapa bilang? Undang-undang aja mengizinkan kita untuk melawan keputusan hakim itu. Melawan wakil Tuhan di muka bumi. Iya. Buktinya apa? Kalau kita tidak setuju dengan putusan tingkat pertama, banding. Banding itu perlawanan. Apakah itu menghormati? Tidak, itu bahasa halus daripada melawan. Nah, ini mungkin belajar dari jenderal sendiri dulu yang pernah mengalami kasus. Oh, saya dikurung. Makanya saya begitu ada kejadian ini saya turun. Kenapa saya turun? Tidak, Pak Profesor Mahfud sendiri katakan, tidak ada sesuatu yang sulit di Indonesia ini untuk menghukum orang. Terutama menghukum orang yang tidak bersalah. Paling gampang. Dan tidak mungkin mengembalikan rasa keadilan bagi 7 orang tadi, Bang.
yang setimpal dengan yang dia alami gitu kan? Tidak mungkin. Saya dihukum. Ya, sebentar. Ini sudah 3 mulai masuk tahun. yang menarik Ya, ini. makanya saya tanya. Tapi kita break dulu. Saya dihukum. Iya, iya. Tahan dulu Jenderal. Kalau bicara soal saya dihukum, kayaknya butuh tanggung jawab. Karena kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam Downcast. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program Downcast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Slamun. Dan kita masih ngobrol dengan tamu istimewa kita. Ini babak Jenderal. terakhir ya? Babak terakhir. Babak terakhir dari beberapa sequel. Masih ada serinya. Karena kata Pak Sudno ada beberapa Kita babak. tunggu babak Iya. berikutnya. Cuma ini makin asik ini kopi kita ini. Karena tadi Abang sudah mulai masuk ke satu peristiwa yang kita bahas cicak buaya. Kita bahas seorang reserse kaliber begini. Yang kemudian harus Lengkap dengan pengalaman. Nah, Reserse di Indonesia atau polisi di Indonesia nggak ada yang selengkap saya. kenapa itu? Saya lengkap apanya? polisi, saya tukang tangkap orang, Iya. tukang periksa orang, masukkan orang ke penjara. Tapi Iya. orang yang salah ya. Saya tim perumus undang-undang, termasuk undang-undang KPK, money laundering, TNI, Polri, undang-undang kekerasan rumah tangga. Ini aku ikut. Gimana rasanya tukang tangkap ditangkap? Dan saya Jadi pernah tersangka. ditangkap dan saya pernah dijeburkan penjara. Orang ditangkap sekali, saya 3 kali loh. Iya. Tangkap di bandara, Di bandara. ditangkap lagi di mana? Di rumah, tangkap lagi di Bandung. Iya. 3 kali. Jadi saya pernah ditangkap. Yang nangkap itu bukan institusi lain. Polri sendiri itu pas saya bekerja. Jadi lengkap pengalaman saya kan. Instruksi dari langit ya? Ya, itulah kebanggaan saya jadi polisi. Sehingga saya pernah merasakan gimana ditangkap. Polisi lengkap dong ya? Lengkap. Waktu ditangkap masih ingat gak peristiwanya? Masih. Nggak akan pernah lupa. Gak pernah akan lupa. Iya, yang saya ingat itu yang di bandara. Di bandara. Ayo di Mau bandara. naik pesawat kan? Iya. Maka itulah begitu ada ketidakadilan di Republik ini, saya turun. Saya datang dari Palembang kemarin sore. Karena saya ingin berbicara di stasiun televisi swasta tentang hal ini. Dan salah satunya adalah di Nusantara Televisi. Oke. Yang konsekuen membicara ini, walaupun kita goyon-goyon, tetapi serius sekali. Iya, Ya, sangat kita serius. fokus mengawal Sangat ini. serius. Nah, sekarang begini pertanyaannya Jenderal. Kan Jenderal sangat yakin bahwa ini tidak ada kasusnya. Nggak ada. Itu fiktif, Iya. pembunuhan itu. Ini mempertaruhkan reputasi seorang Susno Duaji sebagai kabar ekstrim. Iya. Soal apakah betul fiktif nantinya gitu. Ya, saya katakan bukan fiktif ya. Kasusnya kalau fiktif masih enak ya. Tidak ada kasus Tidak ada pembunuhan. kasus. Kalau ada, ya ingat ya, catat ya. Ya. Kasus pembunuhan, kalau ada kasus pembunuhan tanggal 27 Agustus 2016 sekitar jam 10-an di wilayah Polresta Cirebon, Iya. TKP-nya, Kasih dan hadiah. bisa dibuktikan dengan alat bukti sesuai pasal 84, dilengkapi dengan alat bukti yang tak terbantahkan, Iya. saintifik ya, forensik saintifik alat buktinya, saya bayar 10 juta. Wah. Apa mau dinaikkan lagi? Saya naikkan lagi. Naikkan. Nanti 15 juta. 15 juta. Kalau Cash. Pak Susno janjikan hadiah nanti bisa timbul saksi palsu lagi. Wah, ketahuan. Jadi harus dibuktikan. Ada, jangan kayak yang gini kan. Kalau yang kayak gini bagaimana buktikan? Ya kasusnya nggak ada kok. Tapi buktikan TKP-nya ini, jenazahnya ini, CCTV-nya ini, saksinya ini, terus segala macam ini. Ini spermanya si A gitu, ini darahnya si B nempel di sini. Oke, saya bayar. Bila perlu setelah 15 juta saya tambah lagi. Ya. Pak Susno. Apa, pensiun saya dipotong. Pak Susno, kenapa tidak ada scientific crime investigation di dalam kasus Vina ini? Di dalam kasus Vina yang Cirebon kota ya. Iya. Ya gimana mau saintifik kalau sudah lewat? Darah. Kalau ada saintifik darah dibuat sekarang berarti itu kan lebih parah lagi. Iya, rekayasa. Omongan, rekayasa. Iya. Sperma. Sudah berapa? Siapapun yang mau dipakai. Kalau ada saintifik, itu berarti saintifik atas hayalan. Hayalan. Begitu kan logika Makanya sederhananya. jilid 6 itu. Tapi Bang Don,
Jenderal Susno ini kan yakin sekali tadi sampai nawarin 15 juta loh, naik loh. Dalam 1 jam naik 5 juta. Ada juga purnawiran Polri yang yakin sekali ini kasus. Dan kami pernah wawancara. Dia berani taruhan apa enggak? Sekarang udah nggak muncul lagi. Bukan, kalau berani taruhan, saya ngambil dari sana. Yang menarik Pak Jenderal, kelihatannya pihak kepolisian diam, kemudian Kompolnas juga diam. Apa yang terjadi sebetulnya? Ya, yang terjadi kan kita tinggal scroll aja. Ada yang menyatakan sudah sesuai prosedur kan seperti ini. Ya, tinggal diputar ulang aja. Kan Bang Don jagonya putar. Berarti sebenarnya sederhana sih Bang. Kalau saya meminjam kata-kata yang tidak kita sepakati tadi, NOO itu, ya ini untuk melindungi ke NOO-an yang berjamaah begitu kan? Mestinya sportivitas untuk mengakui kesalahan kan jauh lebih gentle kan? Iya, yang akan mengangkat derajat. Iya. Perlu instruksi nggak sih untuk say sorry, we do wrong gitu misalnya? Nggak perlu. Karena Nurani. sudah diinstruksikan belum dilakukan. Instruksi pengadilan itu hampir sama dengan undang-undang. Putusan pra-peradilan dari Hakim Eman Sulaiman memulihkan nama baik. Sudah dipulihkan? Betul. Sudah adakah surat permintaan maaf? Sudah adakah ganti rugi? Belum. Putusan pengadilan loh itu. Iya. Jangan Itu lupa belum. kita. Belum. Atau sedang diketik. Ketiknya manual ya, lama ya. Atau mungkin nanti akan sekalian setelah ada PK-nya Saka Tatal. lalu kemudian dipulihkan, mungkin baru saat itu diketik. Bisa jadi. Nah, Pak Anton Carlian, Ya. bukan Anton Bahrul. Kapolda. Ya. Anton Carlian mantan Kapolda, dia minta maafnya kepada Peggy. Kenapa? Padahal bukan di era dia Peggy. Dia yang di era dia yang sekarang sedang PK ini kan. PG ini di era Kapolda yang sekarang. Tapi Kapolda yang lama mohon maaf. Nah ini saya respect dengan beliau. Dan mestinya kalau kita melakukan kesalahan itu untuk mendidik publik juga mestinya sportif. Kalau Sportif. salah ya udah. Iya. Tidak usah seperti Jepang dengan samurai. Iya, nggak usah Karena segitu. samurainya udah berubah jadi mana? Mandau. Tapi Balok berubah jadi bambu. Tapi boleh dong kita tidak bisa menyalahkan ketika masyarakat juga masih punya pendapat skenario lain tentang ada sosok yang dilindungi dari kasus ini. Boleh. Mungkin dilindungi langsung atau sebagai pengalih isu. Boleh. Nah itu yang kita mau dengar dari Iya. kasus itu. Kita tidak boleh mengekang publik, memekang netizen dan citizen. Tidak boleh begitu. Karena ada ya narasumber yang mengatakan, jangan buatlah isu macam-macam gini-gini, nanti nggak menyesatkan. bisa. Nggak Hal begini bisa. nggak bisa. Satu-satunya yang bisa mengobati ini keterangan resmi dari instansi kami. Kalau percaya boleh, tidak percaya boleh. Tapi mengekang isu ini, ingat Bung, sudah era reformasi. Iya. Bebas. Ya. Nah, tentang isu atau pendapat boleh saja. Silakan berpendapat berbeda. Iya. Dalam demokrasi kalau nggak ada pendapat beda ya susah. Tidak demokrasi. Loh, saya kan dikatakan dihujat ya, oleh beberapa, walaupun dia nggak berani nongol di TV kan, mengatakan mencari apa dia, lupa makannya dari polisi, nggak lupa. Mencari panggung lah Mencari Pak panggung. Susno Oh ini. panggung sudah ada, gue buat lantai 3. Jadi sebetulnya gini Jenderal, ini kan kasus ini selalu menarik perhatian publik. Iya. Tadi Jenderal bilang ini juga bisnis dalam pengertian karena banyak penonton. Tetapi menurut saya sebagai jurnalis kita melihat kasus ini menyentuh perasaan hati begitu banyak orang. Iya. Bagaimana orang kecil dihukum semena-mena. Iya. Bagaimana orang kecil itu ditindas seperti itu. Bagaimana orang kecil sulit memperoleh keadilan. Iya. Dan bagaimana hukum itu menjadi tajam ke bawah, Tumpul ke atas. Itu yang membuat ini menjadi menarik. Betul-betul bahwa kemudian podcast bisa jadi banyak yang rame, Iya, TV iya. juga banyak yang rame. Lebih pada karena kita mau mewakili perasaan publik. Tapi itu jadi sebuah keniscayaan Bang. Kenapa? Iya. Yang jenderal aja bisa dipenjara, Iya. gimana yang rakyat kecil? Inilah harus kita jungkir balikan. Dulu jenderal saja bisa dipercaya, bisa dipenjara. Dan itu masih jabat, masih aktif, dan saya yakin saya tidak punya salah. Saya tidak di berita acara. Ya. Nah, oke, itu masa lalu, tidak perlu diungkit lagi. Sekarang kita jungkir balikan tentang seorang buruh Peggy bisa
Iya. mendapat keadilan. Berkat apa? Ini yang paling hebat. Ya. Media. Anda ini. Iya. Jurnalis. Jadi jangan sampai nanti kalau undang-undang melarang jurnalis investigation. Dilawan itu. Bisa banyak drama-drama. Oh, saya dari pagar alam sana turun. Oh, akan banyak nanti penyerahan piala citra kepada aktor. Karena ada yang merancang. Iya. Kalau dari kementerian apa itu? Tidak boleh ada jurnalis investigation. Iya. Lah itu mau Pura-pura nggak menarik tahu. mundur. Pura-pura nggak tahu dari mana. Tapi ya. Tapi misalnya nih Bang Don, saya mau tanya sikapnya Pak Susno. Kalau Anda sekarang masih polisi aktif, Ya. apakah Anda akan bersikap sama, larut dalam sebuah kebodohan berjamaah karena ada instruksi misalnya dari langit ketujuh, Ya. atau Anda memilih jalur yang lain dengan risiko Anda akan jadi pesakitan? Oke, tidak perlu ditanya, sudah saya buktikan. Kenapa? Saya menentang pendapat yang tidak benar itu bahwa ini begini sama Pak Antasari ya. Pak Antasari menentang. Ternyata kita tidak kuat. Dan waktu itu saya jabat, saya menentang itu kan. Dan saya tahu risikonya. Ya. Maksudnya itu tidak akan cerdas. Ini soal kasus Kalau- cicak versus Cicak buaya. Ya, ternyata cicak buaya tidak benar kan? Ya. Kalau saya berpikir lebih penting jabatan daripada kebenaran, saya duduk manis saja, saya selesaikan. Masa jabatan saya masih lama, usia saya masih muda. Tapi saya ambil itu. Sudah di penjara pun saya masih punya sisa. Gitu kan. Lah, kalau dipikir dengan ingin mencari jabatan, kedudukan, itu tindakan bodoh. Tapi kalau dipikir dengan idealisme, buat apa saya menjabat kalau saya tidak berani mengatakan sesuatu yang benar? Dan sekarang Dan sekarang lebih nyaman di luar kan? Nyaman di luar. happy kah? Happy, jagung saya tumbuh subur. Nah, Terus kebun durian. kebun durian. Oh, tidak bisa. Tidak ada alat bukti. Hayalan semua itu. Maksudnya durian kalau betul ada, taruh di sini ya. Minimal ada pembuktian saksi ke sana. Kebun kopi dulu. Ini bukti ada kopi. Tapi Pak Susno, Oh, iya. saya harus menanyakan pertanyaan konyol ya. Ya. Kalau Anda menyatakan tadi itu ini kebodohan berjamaah, kemudian langkah yang Anda lakukan itu sudah terbukti, saya anggap sebagai sebuah keputusan cerdas. Berarti institusi yang Anda tinggalkan ini dengan terpaksa ini kumpulan orang-orang bodoh dong. Tidak, saya tidak meninggalkan institusi ini. Saya masih melekat, saya masih mencintai. Orang-orang di dalam itu banyak sekali orang pintar. Ya. Tapi sayang, suaranya tidak kedengaran. Mungkin volumenya kurang keras. Tidak berani. Itu bukan tidak berani. Berani. Tapi kan kayak ini kan. Dikecilin. Mestinya kalau tahu benar harus berani. gede dong. mengatakan. Ini kan ada tombol Rusia, putaran gede kan itu ke kiri, ini tombol Amerika ke kanan. Dia lupa nih Rusia apa, makin diputar. Dia pikir masih perang dingin ya. Dia putar ke sini gitu. Iya. Nggak kedengaran. Iya. Padahal banyak. Tetapi kasus yang Vina ini ya Pak Susno, ini kan kembali menimbulkan pertanyaan di publik tentang kinerja polisi kan. Ya. Selama ini kan selalu ada adagium, aduh kalau bisa Urusan menghindari polisi, urusan ya. polisi, hilang ayam bisa kehilangan kerbau, Kerbau, gitu, ya. sapi gitu. Lebih baik menghindar lah kalau. Kata teman saya yang wartawan senior di TV, kita boleh berteman dengan polisi, tapi jangan punya perkara ya. Ya. Jadi begini. Kalau saya katakan, kan saya pernah bicara agak begini lah ya, agak kritis lah terhadap Sambo dulu. Ya, ya, betul. Baru beberapa minggu saya Sambo, saya udah diganggu. Bukan polisi ya, oknum. Ya, Datanglah mobil ke perusahaan anak saya. Berplat nomor itu, berbaju itu, segala macam dicek. Ya. Akhirnya saya bersuara di media. Sore langsung ditarik. Saya telepon bapak itu, bapak yang berkuasa. Kenapa begitu? Ya, bang, kita cek nanti. Tapi entah nggak tahu cek kayak apa sampai sekarang nggak jelas. Nggak tahu saya bersuara tentang ini nanti ada kejadian apa. Tapi yang jelas, artinya saya lebih hormat, sangat hormat kepada media. Jadi kalau kata orang itu no viral no justice, saya tidak katakan harus, tidak. Iya. Tapi terbukti. iya, betul. Saya bicara di media. Viral, no No justice. justice. Saya katakan di media, itu ada apa kaitannya aku yang bersuara, usaha anak saya yang clear and clean dimainkan, Diganggu-ganggu. diganggu-ganggu. Banyak situ perusahaan yang sejenis jejer.
ada 5. Kenapa dipilih yang itu? Dia itu orang bilang gitu kan. Kan bagian dari skenario. Jangan Jenderal Susno, semua pengusaha takut pada polisi sama jaksa. Ya. Mereka tidak ngapa-ngapain. Kalau ada masalah begitu ditelepon aja itu bisa gemeter Iya, tuh. iya. Apalagi dari polisi sama jaksa. Itu pengakuan mereka umumnya. Ya ini kan harus dirubah. Kenapa? Terjadinya kejahatan itu karena orang baik tidak Dia bersuara. tidak bersuara. Betul. Nah jadi itulah soal itu akan kita yang jadi korbannya tidak masalah. Kan saya udah korbankan, saya di penjara, saya ditangkap, tapi ada kepuasan. Nah kepuasannya apa? Tanyalah. Kalau saya tanya siapa Kabaris-Krim sebelum Pak yang sekarang ini, lupa kan? Bang Doni lupa kan? Lupa kita karena Lupa. tidak tahu kita. Tidak tahu kan? ininya. Tapi Ingatnya cuma Susno 2 aja. tapi kalau tanya siapa Susno Daji pasti ingat polisi gila. Oke. Jenderal. Polisi gila. kan? Ada gium tentang polisi itu cuman ada 2 polisi. Polisi yang baik. tidur. Polisi tidur. Itu polisi tidur. Polisi sama baik. Pak Hugeng. Sedihnya itu enggak. Ya makanya adalah Piara Citra Hugeng kan. Jadi saya hormatlah sama Pak Hugeng, saya hormat sama polisi tidur karena polisi tidur selalu ada di mana-mana. Ya, polisi pakaian dinas nggak jaga jalan, polisi tidur jaga jalan. Oke, Bang Don. Ya, selesai kan? Harus selesai. Sebenarnya bukan titik, koma. Oh gitu. Siri ini. Oh iya dong. Iya, akan ada seri-seri berikutnya. Taruhlah Pak Susno ini adalah sebuah drama hayalan. Saya butuh jawaban tentang siapa yang dilindungi. Nah, itu. Jangan terlalu normatif tentang yang umum Iya. tadi. Iya. Kita saksikan di seri berikutnya. Kalau itu sudah ambil tugas kami berdua. Sebabnya kalau kita buka sini habis. Oke, kalau gitu saya ganti deh. Singkat saja, Jenderal. Anda bisa menyampaikan apa kepada junior-junior Anda yang sekarang masih aktif di institusi kepolisian? Oke, pertama kepada junior saya, baik yang sekarang memegang posisi tertinggi sampai dengan yang masih level bawah. 1, jaga integritas, jaga nama baik Polri. Cara menjaga nama baik Polri bukan dengan mengatasnamakan jiwa korsa, melindungi sesuatu yang salah. Tapi Anda bersuaralah untuk suatu kebenaran. 1. Kedua, percayalah abangmu ini sangat cinta sama polisi. Kecintaan saya wujudkan dengan menyuarakan yang benar. Oke, selamat bertugas. Oke, baik. Kita harus akhiri, Bang Don. Oke, Doni. Tapi kita tetap tidak percaya pada keterangan saksi karena tidak ada alat bukti, Tidak ada bukti. yaitu Duren. Kita harus ke tempatnya Pak Susno. Iya. Di mana itu, Pak? Nanti Saya saya tahu di Sentul sama di Palembang. ajak yang terdekat di daerah sini, Parung. Kalau sudah berbuah, kita makan durian di sana. Oke. Oke, Jenderal dan- Susno, terima kasih. Terima kasih, Jenderal. Yang penting harus sehat selalu. Amin. Biar kita makan durian nggak usah mikir nanti harus ke laboratorium. Baik pemirsa, kita akhiri sampai di sini Doncast episode kali ini. Seiring dengan kopi dan teh kami juga sudah habis. Tetapi masalah di negeri ini tidak akan pernah ada habisnya. Ya. Karena itu kami akan selalu hadir mengawal dengan keseriusan, walaupun kadang kita juga tertawa bercanda. Akhirnya kita berpisah, saya Doni The Kaiser. Dan saya Don Bosco Selamun. Sampai jumpa di Doncast berikutnya.